wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Keamanan Informasi Digital yang dibimbing oleh Pak Rapi. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang keamanan jaringan dan kami beranggotakan 3 orang. Lanjut, Bos. Nah, di sini mungkin pertama kali saya akan menerangkan di dalam keamanan jaringan itu ada apa saja dan firewall itu apa. Keamanan informasi digital atau cyber, di dalam cyber itu banyak ya. Jadi keamanan yang sangat ketat di era digital ini. Lanjut. Nah, mungkin pengertian dari firewall tersebut. Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk mengontrol dan memantau lintasan data yang masuk dan keluar dari suatu jaringan komputer. Tujuannya adalah untuk melindungi jaringan internal dari ancaman atau akses tidak sah dari luar, seperti internet. Firewall bisa berupa perangkat keras atau hardware, perangkat lunak, software di dalam perangkat lunaknya, atau kombinasi keduanya. Jadi di dalam keduanya itu bisa saja ya terkontaminasi dari luar gitu. Lanjut. Fungsi firewall. Apa sih fungsi firewall menurut teman-teman semuanya? Nah, di sini kita akan menjelaskan fungsi firewall tersebut. Nah, yang pertama, melindungi jaringan dari serangan luar, menolak koneksi berbahaya atau mencurigakan yang mencoba masuk ke jaringan. Poin kedua, membatasi akses pengguna, menentukan siapa saja yang boleh mengakses jaringan dan layanan tertentu. Poin ketiga, memantau aktivitas jaringan, merekam, dan menganalisis lalu lintas data untuk mendedikasikan ancaman. Fungsi firewall, yang selanjutnya mencegah kebocoran data, mengontrol data yang keluar dari jaringan agar tidak terjadi pencurian informasi. Lanjut, mendukung kebijakan keamanan organisasi firewall dapat dikonfigurasi agar sesuai dengan aturan dan kebutuhan keamanan tertentu. Lanjut. Nah, kita masuk ke jenis-jenis firewall. Apa saja sih jenisnya? Yang pertama, paket flaring firewall. Di dalam poin ini terdapat 2 poin. Yang pertama, memeriksa setiap paket data mendasarkan alamat IP, port, dan protokol. Yang poin keduanya, cepat tetapi hanya memberikan perlindungan dasar. Yang kedua, stateful inspection firewall. Yang poin-poinnya itu menganalisis status koneksi, bukan hanya paket tunggal. Lebih aman karena memahami konteks komunikasi antar perangkat. Yang ketiga, proxy firewall, application level gateway, bertindakan sebagai perantara antara pengguna dan internet, menyembunyikan alamat IP asli dan
filter data di level aplikasi. Lanjut, masih di jenis-jenis firewall. Poin 4, Next Generation Firewall atau NGFW. Menghubungkan fungsi firewall tradisional dengan fitur tambahan seperti IDS atau IPS, antivirus, dan infeksi paket mendalam atau DPI. Memberikan perlindungan lebih canggih terhadap serangan modern. 5. Cloud Firewall. Firewall yang dioperasikan melalui cloud. Yang kedua, cocok untuk perusahaan dengan sistem berbasis cloud jaringan luas. Contoh penerapan firewall tersebut, firewall di jaringan rumah atau home networks. Contohnya, router WiFi di rumah biasanya sudah memiliki firewall bawaan yang berfungsi memblokir akses tidak sah dari internet ke perangkat pribadi seperti laptop, HP, atau smartphone atau TV. Misalnya, ketika ada seseorang dari luar mencoba mengakses IP komputer kamu tanpa izin, firewall router akan menolak koneksi tersebut. Tujuannya melindungi perangkat pribadi dari peretasan atau serangan malware melalui internet. Nah, kalau yang poin-poin tersebut saya mungkin menyampaikan tentang firewall yang tadi sudah dijelaskan. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Paujan. Kepada Paujan dipersilahkan. Mungkin materi selanjutnya yaitu IDS atau Intrusion Detection System. Pengertian dari IDS yaitu singkatan dari Intrusion Detection System, yaitu sistem pendeteksi penyusupan yang berfungsi untuk memonitor aktivitas jaringan atau sistem komputer dan mendeteksi adanya tindakan mencurigakan atau tidak sah yang dapat mengancam keamanan jaringan. Dengan kata lain, IDS bekerja seperti alarm digital. Ia tidak mencegah serangan secara langsung, tetapi memberi peringatan kepada administrator jaringan jika terdeteksi adanya aktivitas yang berpotensi berbahaya. Cara kerja dari IDS yang pertama yaitu pemantauan atau monitoring. IDS memantau seluruh aktivitas data yang masuk dan keluar jaringan, termasuk koneksi, paket data, dan log system. Nah, untuk yang kedua yaitu analisis. IDS menganalisis data tersebut menggunakan dua pendekatan utama. Pendekatan yang pertama yaitu signature base detection untuk mencocokkan aktivitas dengan database tanda tangan serangan yang sudah dikenal seperti virus atau exploit. Pendekatan yang kedua yaitu anomali atau base detection, yaitu mendeteksi perilaku tidak normal dibandingkan dengan pola aktivitas biasa di jaringan. Untuk cara kerja yang ketiga, ada peringatan atau alerting. Cara kerjanya jika ditemukan aktivitas mencurigakan, misalnya percobaan hacking atau login berulang gagal, IDS akan mengirimkan peringatan ke administrator jaringan. Untuk yang keempat, di sini ada pelaporan dan tindakan. Cara kerjanya,
IDS mencatat detail kejadian dan memungkinkan admin untuk mengambil langkah seperti memblokir alamat IP penyerang atau memperkuat konfigurasi keamanan. Selanjutnya ada tipe IDS. Ada dua tipe utama IDS berdasarkan cara dan tempat kerjanya. Tipe yang pertama yaitu network. Network ditempatkan di jaringan utama, biasanya di antara router dan firewall. Selanjutnya memantau lalu lintas data antar perangkat di jaringan. Dan yang terakhir dapat mendeteksi serangan seperti port scanning, DOS, atau malware masuk lewat jaringan, contohnya snort atau suricata. Untuk tipe yang kedua di sini ada host base, dipasang langsung pada komputer, server, atau perangkat tertentu. Selanjutnya menganalisis log sistem, file, dan aktivitas pengguna di dalam perangkat tersebut. Yang terakhir, cocok untuk mendeteksi perubahan tidak sah pada file sistem atau aktivitas mencurigakan server. Contohnya OSSEC dan Triple Wire. Next, contoh penggunaan IDS. Berikut contoh penerapan IDS di berbagai situasi nyata. Contoh yang pertama di perusahaan. Misalkan sebuah perusahaan menggunakan Snort NIDS untuk memantau lalu lintas jaringan kantor. Nah, IDS akan memberi peringatan jika ada komputer mencoba mengakses server tanpa izin, jika terjadi banyak login gagal di sistem internalnya, dan jika ada upaya pengiriman file mencurigakan keluar jaringan. Tujuannya untuk mencegah kebocoran data dan serangan dari hacker. Untuk contoh yang kedua yaitu di lingkungan kampus atau sekolah. Misalkan pihak kampus menginstal HIDS pada server akademik untuk mendeteksi perubahan tidak sah pada data mahasiswa. Nah, jika ada file data nilai yang diubah tanpa izin, IDS akan memberi peringatan otomatis. Itu tujuannya untuk menjaga integritas dan keamanan data akademik. Untuk materi selanjutnya yaitu di sini ada IPS atau Intrusion Prevention System. Di sini saya akan menjelaskan mungkin pengertian, perbedaan dengan IDS dan penerapannya dalam keamanan jaringan. Nah, apa itu Intrusion Prevention System atau IPS? IPS yang pertama pengawasan real time. IPS adalah sistem keamanan jaringan yang memantau lalu lintas data secara real time dan terus menerus. Nah, untuk kedua IPS yaitu bekerja inline atau sejajar langsung di jalur data. Ini memungkinkan IPS untuk bertindak cepat sebelum ancaman mencapai target. Nah, IPS juga memiliki pengawasan real time secara otomatis dan seketika mencegah serangan cyber yang terdeteksi, menjadikannya garis pertahanan aktif. Selanjutnya ada perbedaan antara IPS dan IDS. Nah, meskipun keduanya memantau ancaman, fungsi utama keduanya sangat berbeda. Misalkan yang pertama ada IDS. IDS bersifat pasif, hanya bertugas mendeteksi dan memberikan peringatan kepada administrator ketika sebuah ancaman teridentifikasi mereka seperti kamera pengawas. Jadi IDS hanya bertugas mendeteksi dan memberikan peringatan ke administrator. Berbeda dengan IPS, IPS bersifat aktif,
IPS tidak hanya mendeteksi tetapi juga mengambil tindakan pencegahan otomatis dan seketika untuk menghentikan serangan. Mereka seperti satpam yang langsung menghentikan pelaku. Jadi di sini IPS yang bertindak bukan hanya mendeteksi tapi juga mengambil tindakan pencegahan otomatis dan seketika untuk menghentikan serangannya, berbeda dengan IDS yang hanya memberikan peringatan dan mendeteksi kepada administrator. Selanjutnya penerapan IPS. Yang pertama ada pencegahan SQL injection. IPS di perusahaan finansial memblokir lalu lintas berbahaya yang mencoba mengeksploitasi kerentanan database melalui serangan SQL injection, menjaga integritas data pelanggan. Selanjutnya integrasi firewall. Banyak firewall generasi terbaru mengintegrasikan fungsi IPS sebagai lapisan keamanan mendalam. Ini menciptakan pertahanan terpadu yang lebih kuat dan efisien. Selanjutnya mitigasi DDoS awal. Meskipun bukan solusi DDoS utama, IPS dapat mengidentifikasi dan memblokir aluran lalu lintas yang tidak valid atau berbahaya yang merupakan bagian dari serangan distributor denial of service atau DDoS pada tahapan awal. Selanjutnya ada keamanan WiFi korporat. YPS mendeteksi dan mengisolasi titik akses nakal atau IP di jaringan kantor besar. Mencegah penjahat cyber menggunakan perangkat tidak resmi untuk menyadap data. Nah, untuk materi selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Abdul Basit. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan melanjutkan presentasi yang tadi dikemukakan oleh teman-teman saya. Saya akan melanjutkan kepada arsitektur jaringan aman. Di arsitektur jaringan aman terdapat firewall, yaitu gerbang pertama penjaga jaringan. Mekanisme kerja di dalamnya, firewall menyaring semua lalu lintas data masuk dan keluar berdasarkan keamanan seperangkat keamanan yang ketat seperti IP, port, dan protokol. Kemudian contoh aksinya yaitu secara default firewall memblokir akses ke port 23 telnet yang dikenal rawan eksploitasi dan serangan dari luar. Kemudian ada IDS, Intrusion Detection System, yaitu sistem pengawas yang mendeteksi ancaman, memonitor lalu lintas bersifat pasif, kemudian deteksi SQL injection. Memonitor lalu lintas, IDS terus memantau semua paket data dalam jaringan, mencari tanda-tanda atau pola yang sesuai dengan aktivitas yang mencurigakan atau dikenal dengan serangan, sebagai serangan dari orang-orang yang ingin menguasai sistem kita. Kemudian bersifat pasif, IDS hanya bertugas mendeteksi dan memberi peringatan alert kepada tim keamanan. IDS tidak memiliki kemampuan untuk memblokir atau menghentikan serangan secara langsung. Kemudian ada deteksi SQL injection. IDS mendeteksi pada serangan SQL menggunakan pola SQL injection yang mencoba mengeksploitasi server e-commerce lalu mengirim notifikasi real time ke administrator. Kemudian ada IPS, Intrusion Prevention System, garda terdepan yang mencegah serangan, yang di dalamnya ada aksi proaktif dan otomatis
ada mencegah serangan DDoS dan mitigasi risiko. Aksi proaktif dan otomatis, yaitu IPS ditempatkan inline di jalur komunikasi jaringan, memungkinkan untuk secara aktif memblokir, menghentikan, atau menjatuhkan paket data berbahaya secara real time. Kemudian mencegah serangan DDoS, yaitu ketika serangan distributed denial of service terdeteksi, IPS segera mengidentifikasi dan memblokir alamat IP penyerang, menggagalkan upaya serangan ke sistem kita. Kemudian mitigasi resiko, dengan menghentikan serangan sebelum mencapai target, IPS secara signifikan mengurangi resiko downtime sistem dan potensi kerusakan pada area yang sensitif. Kemudian dilanjutkan kepada visualisasi arsitektur jaringan aman, yaitu gambaran dalam bentuk jaringan yang sudah aman. Yang pertama ada internet, yang paling dalam isinya divisualisasikan dalam bentuk lingkaran. Yang pertama yang paling dalam yaitu ada internet, kemudian kedua firewall, kemudian ketiga ada IDS, monitor, yang keempat ada IPS blokir, dan yang kelima ada jaringan internet. Bukan jaringan internet, jaringan internal. Jadi divisualisasikan dalam lingkaran yang paling luar yaitu ada jaringan internal. Kemudian masuk ke yang sesudah yang paling di luar yaitu ada IPS, kemudian IDS, firewall, dan yang paling dalam ada internet. Kemudian kesimpulan membangun jaringan yang tangguh dan terlindungi. Dari materi ini kesimpulan membangun jaringan yang tangguh dan terlindungi yaitu pertahanan berlapis, pilar keamanan, kemudian kunci keberhasilan. Pertahanan berlapis apa? Pertahanan berlapis yaitu ancaman cyber yang terus berevolusi membutuhkan pendekatan keamanan yang berlapis. Jadi kita harus meningkatkan keamanan yang kita punya agar supaya apa yang dimiliki oleh kita maupun sistem ataupun hak lah punya kita itu menjadi lebih aman dari serangan orang yang tidak bertanggung jawab, di mana satu kegagalan tidak mengakibatkan bencana total. Jadi masih ada keamanan yang lebih lanjut. Kemudian pilar keamanan, firewall, IDS, dan IPS adalah pilar teknologi yang harus diimplementasikan dan dikelola sebagai satu kesatuan yang kohesif. Kemudian yang terakhir, kunci keberhasilan. Kunci keberhasilan yaitu keamanan jaringan yang efektif didukung oleh implementasi yang tepat, konfigurasi, pemantauan berkelanjutan, dan respon cepat. Kemudian di sini ada pesan, mari tingkatkan keamanan jaringan kita dengan arsitektur kuat dan responsif. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahannya. Kesalahan datang dari setan dan kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.